itu bisa jadi sumber masalah dari kenapa kalian nggak bisa memahami suatu pelajaran tertentu. Misal kalian gaya belajarnya dengan metode yang diajarkan oleh guru atau metode kalian dalam memahami pelajaran itu selama ini belum tepat. Makanya kalian belum tahu bagaimana sih cara belajar yang baik, karena belum tentu kalian itu tidak paham karena kalian tidak pintar, karena tidak ada orang yang tidak pintar. Semua orang pintar, tapi tergantung orang itu tahu nggak dirinya, orang itu tahu nggak cara yang pas untuk dirinya, seperti itu. Jadi sebelum kita bahas tentang gaya belajar, kita akan kasih satu alat tes. Jadi di sini alat tesnya kertas ya. Jadi alat tes ini untuk mengungkap nanti, kalian silahkan isi, pahami pernyataannya, silahkan diberi poin pada kolom yang ada checklistnya. Di sana kita akan melakukan tes gaya belajar. Jadi nanti dari sana akan bisa terinput setiap orang itu gaya belajarnya apa. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan kepada ibu. Setiap masing-masing barisan di paling depan sudah ada kertasnya, silahkan dibagikan. Oke, jadi di kertas ini nanti ditulis namanya siapa, kelasnya. Jadi ini kan ada 12 pernyataan. Di nomor 1 misalnya, pernyataan ini kamu jawabnya di kotak yang ada checklistnya. Berarti kalau di nomor 2 kotak yang ini, nomor 3 yang ini, begitu seterusnya ya. Nah, yang ini diabaikan saja. Pokoknya isinya yang ada checklistnya itu diisi poin. Misalnya kamu sering merasakan ini, berarti poin 3. Kalau kadang-kadang aja 2, kalau jarang 1. Begitu seterusnya. Sudah paham? Sudah. Oke, Ibu minta perwakilan setiap barisan untuk menyebutkan gaya belajarnya apa. Terus sesuai nggak sama dirinya selama ini. Oke, boleh dimulai dari barisan yang paling kanan Ibu. Siapa perwakilannya? Oke, boleh Zahra, silahkan sampaikan. Zahra, hasil gaya belajarnya apa? Visual. Belajar lebih mudah dengan gambar, diagram, warna, membaca dengan. Hari ini? Dan saya merasa itu sangat sesuai dengan saya karena ketika saya melihat suatu gambar, saya lebih tertantang untuk mempelajari tersebut. Oke, bagus. Berikan tepuk tangannya. Oke, selanjutnya dari kelompok sini. Siapa? Oke, Rapunzel. Boleh, Rapunzel. Perkenalkan, nama saya Rapunzel Septia Ramadana. Saya akan menyampaikan hasil gaya belajar saya, yaitu kinestetik, yaitu belajar lebih efektif dengan praktik, gerakan, dan pengalaman langsung. Dan ini sesuai dengan diri saya karena saya lebih suka belajar dengan praktik langsung. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Kelompok sebelah sini, siapa perwakilannya? Elisa, boleh sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan tes gaya belajar, saya mengetahui bahwa saya memasang gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan efektif dengan praktik, gerakan, dan pengalaman langsung. Dan itu benar karena saya sesuai dengan praktik dan Nanti kalau praktek bisa lebih ngerti gitu ya. Oke, berikan tepuk tangan. Terakhir kelompok paling kiri Ibu, silakan siapa perwakilannya? Oke, boleh sampaikan. Saya Asrot, total yang paling tinggi auditori. Oke, apa Belajar ini? lebih efektif dengan mendengar, berdiskusi, musik, cerita. Oke, kayak gitu nggak selama ini yang Asal rasain? Iya, Bu. Iya, kayak gitu. Sesuai berarti? Sesuai. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Jadi, semuanya ada yang merasa nggak sesuai ya, Bu? Atau sudah sesuai? Sesuai. Boleh dibaca sama-sama quotes di depan ini? Setiap orang bisa belajar, tetapi tidak pada saat yang sama atau dengan cara yang sama. Di kalimat setiap orang bisa
sama-sama dengan kawannya. Ada yang bisa belajarnya kalau sendirian, sepi, nggak ada suara apapun baru dia bisa belajar. Ada orang yang bisa belajarnya tengah malam, ada orang belajarnya bisanya pagi, ada yang bisanya siang, sore. Itu setiap orang beda-beda gitu. Jadi jangan merasa bodoh karena tidak bisa memahami sesuatu. Karena kalau kalian tidak paham tentang sesuatu, artinya mungkin cara kalian belajar itu tidak pas. Bisa waktunya, bisa caranya, ada seperti itu. Terus kita tadi dari tes gaya belajar sudah ada yang auditori. Kira-kira yang auditori berapa orang angkat tangan? Yang auditori, hasilnya auditori. Sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang di sebelah sini auditori boleh berkumpul di satu lorong. Estetik, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang di estetik. Terus terakhir yang visual. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan visual ada di sini. Ada lagi untuk kelompok kinestetik, silakan angkat tangan. Oke, kinestetik jangan berada di kelompok yang kalian bukan di bagiannya. Oke, ini adalah orang-orang kinestetik. Selanjutnya orang-orang auditori, angkat tangan. Oke, ini adalah kalian adalah auditori. Selanjutnya adalah orang-orang visual, angkat tangan. Oke, kalian adalah visual. Jadi silakan nanti diperhatikan penjelasannya supaya kalian lebih paham. Orang di sebelah kalian, orang di depan kalian, orang di belakang kalian itu adalah satu frekuensi dalam hal gaya belajar dengan kalian. Oke, seperti yang ada di tulisan, gaya belajar adalah cara kita belajar mempengaruhi struktur otak kita. Dan selanjutnya macam-macam gaya belajar. Ada gaya belajar visual. Gaya orang-orang visual itu adalah mata. Jadi orang-orang visual itu bisa belajar dengan melihat. Jadi kalau hanya sekedar mendengar, misalnya apa, kalian harus benar-benar lihat teksnya. Kalau hanya dengar dari orang, kalian susah untuk mengertinya. Kalau praktek aja juga kadang nggak bisa. Gitu. Kalau orang visual ini benar-benar harus melihat dalam bentuk gambarnya, dalam bentuk diagramnya, kayak gitu. Terus auditori, gaya belajarnya auditori itu belajar dengan mendengar. Berarti panca indera anak visual itu yang paling kuat di matanya. Anak auditori, panca inderanya itu yang paling kuat di telinganya. Dia paling bisa mendengar. Kalau dia dengar, dia ingat. Seperti itu. Lihat tulisan, gambar, tabel, video, atau alat visual lainnya. Jadi usahakan dalam belajar, anak-anak visual itu harus punya catatan. Kalian harus mencatatnya harus rapi. Karena dengan kalian mencatat rapi, kalian akan paham materi itu. Kayak gitu. Selama ini anak-anak visual catatannya gimana? Lengkap dan rapi? Bagus, rapi tidak? Kalau ada yang merasa catatannya belum lengkap, belum bagus, silahkan dilengkapi. Jadi apapun yang guru jelaskan, besok-besok pelajaran yang kalian merasa sulit, silahkan catatannya dilengkapi. Bikin catatan kecil, boleh pakai sticky note, di bukunya ditulis. Kalau anak visual harus seperti itu. Terus, rekomendasi untuk gaya belajar visual. Lihat apa yang dipelajari termasuk lewat tulisan. Yang kedua, membuat ringkasan atau sticky notes yang ibu bilang tadi. Tahu kertas sticky notes? Nah, itu boleh di buku catatan kalian diperbanyak supaya kalian bisa paham. Biasanya kan kita nulis dari guru itu kan cuma sekedarnya. Boleh kalian tulis di kertas kecil itu bahasa kalian sendiri supaya kalian lebih bisa memahaminya. Kemudian menandai tulisan yang dibaca. Boleh sediakan stabilo. Jadi hal-hal yang dimengerti itu silakan diwarnai supaya lebih menarik mata yang membaca. Suka belajar dengan gambar. Memvisualisasikan apa yang dipelajari. Memvisualisasikan maksudnya menggambarkan. Biasanya kalau belajar itu digambar. Ibu seperti itu belajarnya. Yang terakhir, suka tempat yang sepi tanpa gangguan. Kalau belajar lebih suka senyap. Semakin ramai semakin bingung gitu. Betul yang dirasakan anak visual seperti
Jadi belajarnya sambil jalan nggak apa-apa, karena dengan kalian gerak itu lebih otak kalian lebih berjalan. Jadi selanjutnya Ibu minta untuk kalian mengaplikasikan dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan masing-masing satu orang satu kertas, ini tidak boleh sama dengan sebelahnya. Silakan gunakan bahasa sendiri tapi tetap